Kalau ada orang mau melamar anak kita, kitbah misalnya, minta dia supaya datangnya jangan pagi, jangan siang, jangan sore. Minta supaya dia datang subuh. Datangnya jangan ke rumah, Ke masjid. suruh ke masjid. Nah, ibu setelah itu nanti memberitahu ketua DKM-nya, ustadznya. Dan kalau misalnya nanti dia sudah datang, minta supaya dia yang azan di masjid ini. Kalau bisa, khusus untuk subuh sekali ini saja Pak Ustadz, minta yang bersangkutan memimpin sholat subuh berjamaah. Kalau dia ternyata begitu diminta yang terjadi lututnya gemetaran, mukanya pucat pasi, lalu kemudian meminta izin pamit pulang, berarti dia belum siap untuk menjadi imam putri itu. Waktu sekali tempat kesalahan. Nabi Muhammad. Siap ibu, siap. Ibu lebih paling itu siap ibu. Siap naon? Ada ngukon. Siap. Ada Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sabila salam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah bi dzikri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wa nabiyikal karim. Kapayunan para guru, para alim ulama, para asatiz-asatizah nu aya di ieu tempat, nu mudah-mudahan salamina aya dina ridho sareng rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang saya hormati sahabat saya ini, adinda tersayang, anggota DPRD Kota Bandung, Kang Haji Rizal, yang kebetulan juga hadir di tengah-tengah kita. Lalu yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Babakan Ciparai, Pak Suparjo, beserta seluruh jajarannya yang hadir dalam kesempatan ini.
Pak Lurah, lalu Ketua LPM Kecamatan yang juga hadir di tengah-tengah kita, Mang Ade, beserta seluruh jajaran, para tokoh sesepuh, bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya ini yang luar biasa, ibu-ibu jamaah majelis taklim anu mugi-mugi sadayana kalebet jalmi anu solihah, anu barage, anu pinter, anu beunghar, anu gelis, anu seksi. Seksi teh sahur caro sana sahur Kang Haji Edwin. Bapak dan Ibu adik-adik sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini di dalam rangka melaksanakan bagian daripada rangkaian ibadah untuk menyambut peristiwa Isra Mi'raj yang memang sudah biasa kita lakukan setiap tahun. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita pada malam hari ini, kita termasuk ke dalam golongan yang dijanjikan oleh baginda Nabi. Apa kata Rasulullah? Barang siapa ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, maka hendaknya menjalin tali silaturahmi. Dan yang namanya rezeki itu luas, Ibu. Sanes mung artos hungkul, sanes mung duit hungkul, sanes mung cicis hungkul, sahur urang sun, sanes pitia, sahur urang padang, sanes hepeng hungkul, sahur urang Batak. Hafalan si ibunya. Sanes fulus hungkul, sahur urang Arab. Tapi yang namanya rezeki itu luas, termasuk juga kesehatan, termasuk juga kelapangan, termasuk dimudahkan segala urusan, dikabulkan hajat, cita-cita dan urusan, dan diselamatkan dari bala bencana musibah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan kelak dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah, sebagaimana kita berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon izin, saya tidak akan terlalu panjang-panjang menyampaikan materi kajian. Biasanya kalau Bapak Ibu yang biasa mengikuti kajian-kajian kami di Masjid Raya TSM misalnya, atau di masjid-masjid yang lain, bisa sampai 2 jam Bapak dan Ibu. Tapi hari ini mengingat waktu dan nanti juga akan ada penceramah yang lain, saya tidak akan terlalu panjang. Yang terpenting hikmah dari kita menyambut Isra Mi'raj ini bisa kita dapatkan. Bapak dan Ibu, cing abi bade naros, apa hikmah dibalik menyambut peringatan atau peristiwa Isra Mi'raj? Siapa yang bisa jawab? Hadiahnya umroh berbentuk brosur. Ada yang bisa jawab nggak? Hikmahnya adalah sholat. Dan saya mau tanya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama akang-akang nukara rasep nugara gah ya, sudah menjaga sholat 5 waktunya atau belum? Yang sudah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4.000. Yang belum menjaga sholat 5 waktunya, angkat tangan. 7 juta. Siapa yang senantiasa menjaga sholat subuh berjamaah di masjid untuk laki-lakinya, angkat tangan. 10 juta. Bapak dan Ibu, ada yang ingin saya sampaikan ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Dan kata ulama mufassir, bila ada satu ayat diawali dengan subhanalladzi
itu menandakan telah terjadi suatu peristiwa besar, peristiwa yang agung, dan bukan sembarangan peristiwa biasa. Ayat ini diantaranya bila kita baca, kita kaji, termasuk yang terdapat di dalam bagian surah Al-Isra ayat pertama. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak dan Ibu ya. Siap untuk baca bersama? Adik-adik bisa untuk membacanya? Baik, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua hamba-hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, dan agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Dan sungguh Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak dan Ibu perhatikan, ayat ini adalah ayat yang agung, yang menandakan telah terjadi suatu peristiwa yang agung yang tidak biasa. Zaman sekarang Bapak Ibu, kalau kita berangkat dari Mekah menuju Yerusalem, itu dengan menggunakan pesawat yang paling canggih saja memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan di zaman Rasulullah itu Bapak dan Ibu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta api ya. Tapi bagaimana baginda Nabi bisa diperjalankan pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dimi'rajkan kepada satu tempat, di mana di tempat itu beliau berjumpa langsung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari pertemuan itu Rasulullah menerima perintah langsung dari Allah Rabbul Alamin untuk menyampaikan ajaran, perintah mendirikan sholat yang 5 waktu. Dan Bapak Ibu adik-adik perlu tahu, hanya sholat satu-satunya perintah yang langsung disampaikan Allah kepada baginda Nabi. Perintah-perintah yang lain tidak langsung, melalui perantaraan malaikat Jibril. Hanya sholat Bapak Ibu yang perintahnya langsung disampaikan dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking ku penting-pentingnya. Tapi kalau kita lihat, mohon maaf ini, kita lihat di sekeliling kita, begitu banyak orang yang menyia-nyiakan sholat. Buktosna naon Kang Edwin? Gampil ngabuktoskeun. Saya sering berangkat melaksanakan sholat subuh keliling Ibu, hampir di semua tempat nih, di masjid ya yang saya kunjungi, masjid itu kalaupun diisi paling ku GAD kuadrat. Apal teh Ibu GAD kuadrat? Apal teh? Gerombolan aki-aki deui. Nu azan si aki, nu qomat si aki, nu janten imam si aki, nu janten makmum si aki. Jadi kadang-kadang kita heran ini, kemana ini anak-anak muda ini? Sok di sini anak-anak muda nu garagah, nu karaset. Saya mau tanya, sholat subuhnya di masjid apa di rumah? Benar. Di masjid apa di rumah? Yang ngaku di masjid, cung angkat tangan. 2 juta ini.
Bapak dan Ibu perhatikan ya, ini sholat adalah perintah yang bukan main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh dicatat nanti di rumah dibaca ya, bagian surah Toha ayat ke-14. Surah Toha ayat ke-14. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tiada Tuhan yang layak untuk disembah selain hanya aku. Oleh karena itu sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk berzikir mengingatku. Tolong disimak baik-baik ayat ini Bapak dan Ibu. Perhatikan baik-baiknya. Ulama mufasir menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat ini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Yang pertama, salat ini mengandung perintah dari Allah supaya kita benar-benar bertauhid, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah, dan jangan sekali-kali pernah menyekutukan Allah dengan apapun selain hanya kepada Allah. Atau sekalinya ta'ajan. Insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini, kalau saya melihat wajah-wajahnya yang bersinar, kalau dalam bahasa Jerman, bahasa Perancis nate mencerang boenang heran di metarang solehah ya. Insya Allah sudah bertauhid. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik fenomena yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita. Banyak orang mengaku muslim, mukmin, dan dia mengerjakan juga sholat, tapi tidak bersungguh-sungguh bertauhid kepada Allah. Buktosna kumaha Kang Edwin? Peryogi dibuktoskeun teh Ibu? Peryogi henteu? Ayeuna tanah tu enjing? Ayeuna? Laras? Moal pundung moal? Bilih anu pundung. Saya akan contohkan satu hal saja. Contoh orang yang tidak bertauhid kepada Allah. Bapak Ibu, mohon maaf saya perlu sampaikan, ayeuna teh nuju usum. Nuju usum naon Kang Edin? Nuju usum yang mencampur adukan antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Bahkan tidak sedikit, habis saya ada kata Nabi caliknya. Hah? Ada calik. Iya. Bapak Ibu tolong disimak baik-baik. Saat ini banyak orang yang mengatakan semua agama itu sama dan semua orang akan masuk surga apapun agamanya asalkan dia berbuat baik di dunia. Ibu setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Sahur saha. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini persoalan menyangkut akidah ya. Upami menyangkut masalah akidah tidak ada tawar-menawar. Urusan muamalah, iya kita harus berbuat baik kepada siapapun, muslim ataupun non-muslim. Ada tetangga sakit, ibu tidak perlu bertanya, agamana naon Pak? Ada orang celaka di jalan, jatuh dari kendaraan, Bapak tidak perlu bertanya Pak, agamanya apa Pak? Bapak celaka, muhun cek, agamana naon? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Sanes cek, abdi mah Islam, Muslim, 7 turunan. Alhamdulillah. Cik abdi bade naros deui Pak, ari Bapak Islam nate NU, Muhammadiyah, Persis, Mus. Tekedah. Urusan muamalah kita harus berbuat baik kepada siapapun. Dan ini sebagai bentuk dari perwujudan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tapi untuk masalah akidah
tidak ada tawar menawar. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa agama satu-satunya yang hak dan diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Nanti ibu bisa buka bagian surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islami dinan." Hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan kucukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Hartosna naon? Agama yang paling sempurna adalah nikmat yang terbesar adalah dan agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Masih kurang puas? Masih kurang puas? Mungkin ada yang bilang, semua agama kan sama Kang Edin. Saya harus sampaikan ini Pak, karena kewajiban kita untuk meluruskan masalah akidah ya. Nanti buka bagian surah Ali Imran ayat 85. Takupin ibu ayatnya naon? Surah Ali Imran ayat 85. Disampaikan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan kelak di akhirat dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Walaupun baik orangnya Kang Edwin, walaupun baik, walaupun dermawan orangnya Kang Edwin, walaupun dermawan, walaupun ringan tangan membantu orang lain Kang Edwin, iya. Walaupun membantu membangun pesantren, membangun masjid, iya. Tapi mohon maaf, kebaikan yang dilakukannya hanya berlaku untuk di dunia, sama sekali tidak berlaku untuk bekal di akhirat. Kahartos ibu, kahartos ibu, naon? Nggak tahu pokoknya makan aja. Jadi kalau masalah akidah tidak ada tawar terus orang kedah kumaha atau Kang Edin, ya kita hormati. Umat lain beragama sesuai dengan keyakinannya. Jangan saling mengganggu, tapi jangan juga saling mencampur adukan antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Kan ayeuna menuju usum Pak, sholawatan di gereja. Ya Ustaz, saya tidak anti sholawatan, saya juga suka sholawatan. Tapi kalau sholawatan di gereja saha anu ngajarkeun eta teh? Rasulullah tidak pernah mengajarkan, sahabat tidak pernah melakukan, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah mengajarkan, bahkan termasuk ulama-ulama besar yang ada di negeri ini sekalipun. Misalnya nih, Bapak tahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Tahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Siapa beliau? Pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Kemarin kebetulan baru saja berulang tahun milad yang ke-100 tahun ya. Bapak Ibu harus tahu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seumur hidupnya menyusun 19 kitab. 19 kitab. Salah satu kitabnya yang beliau susun itu Ar-Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab itu beliau menyampaikan betapa berbahayanya orang-orang yang mencampur adukan antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Tekenging ibu itu. Jadi toleransi buat kita bagaimana tuh Kang Edwin? Toleransi kita tolong perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu, adik-adik terutama ini generasi-generasi muda nih yang ada di sini. Toleransi kita sudah diajarkan 1400 tahun yang lalu. Carana kumaha? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi percuma Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak Ibu sholat tapi tidak bertauhid kepada Allah. Rasulullah SAW itu ya perlu disampaikan 13 tahun beliau berdakwah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Yang diperkuat itu masalah apa? Masalah tauhid. Masalah tauhid.
Baru setelah itu beliau memberikan perintah-perintah yang lain. Kahartos ibu, kahartos. Naon? Ya eta wae apa nama? Baik. Jadi ayat yang tadi memerintahkan kepada kita untuk bertauhid. Pertama itu. Yang kedua, sebagai wujud daripada tauhid kita mengesahkan Allah, kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Karena yakin saja, iman saja tidak cukup, harus dibuktikan. Kan aya nu majarkeun teh kieu Kang Edwin, yang penting mah asal yakin we ka Allah, nu penting mah eling we urang ka Allah. Teu kudu sholat mah kudu diajarkeun ari makam abah mah ye sudah di makom ya nu kudu sholat, nu penting mah asal eling. Cik ari nu kitu laras atana pinter, laras atana lepat ya sahur saha. Ibu, bu, kalau ada orang yang bilang tidak perlu sholat karena cukup yakin, ya, cukup percaya, saya mau tanya dulu, lebih mana yang lebih yakin dan percaya antara diri kita atau iblis akan adanya Allah? Kira-kira lebih percaya mana? Lebih yakin mana adanya Allah antara kita dengan iblis? Oke, anggap saja kita sedang ngobrol dengan iblis ya. Anggap kita sedang ngobrol dengan iblis ya. Saya jadi manusia, bapak ibu jadi iblis. Alim. Ya tos. Ditukar. Bapak ibu jadi iblis, saya jadi manusia. Udah, anggap saja kita sedang ngobrol sama iblis ya. Anggap kita ngobrol dengan iblis. Iblis. Ente percaya tuh ayana Allah? Apa kira-kira jawaban iblis? Percaya. Iblis kira-kira menjawab apa ibu? Percaya. Sebelum ada ente, gue lebih tahu duluan. Laras tuh? Tanya lagi sama iblis. Iblis, ente percaya nggak adanya surga atau neraka? Apa kira-kira jawaban iblis? Percaya. Sebelum ente, gue lebih tahu duluan. Iblis itu ibu dulu diriwayatkan namanya tuh Azazil, makhluk yang suka beribadah. Saking rajin-rajinnya ibadah sampai mendapatkan gelar Muqarrabin, seorang hamba yang dekat dengan Rabbnya. Tapi kemudian dia ingkar kepada Allah. Makanya coba kalau kita tanya kepada iblis, ente patuh dan taat nggak kepada Allah? Apa jawaban iblis? Kalau gue patuh dan taat kepada Allah, nggak mungkin gue jadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Kahartos ibu. Jadi yang membedakan kita dengan iblis tidak hanya sekedar yakin, tapi kita harus menjalankan perintah Allah. Dan salah satu bentuk perintah yang paling utama yang harus kita lakukan itu adalah mendirikan sholat 5 waktu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat 5 waktu ini ya Bapak dan Ibu ya. Karena saya melihat ini, mohon maaf, di negara kita ini masih banyak orang yang tidak peduli terhadap sholatnya. Padahal tiap tahun menggelar peristiwa peringatan Isra Mi'raj. Hari itu mah terkedah deui atuh peringatan Isra Mi'raj itu Kang Edwin. Allah, ada saja banyak yang tidak sholat, apalagi kalau tidak ada sama sekali. Ya buktosna, ada orang yang lalai terhadap sholat. Kalau di sini peringatan 17 Agustusan suka ada nggak? Ada ya, Pak RW mana Pak RW? Di belakang. Pak Lurah? Sudah. Suka ada peringatan 17 Agustusan? Suka ada lomba-lomba? Boleh nggak kalau ada lomba-lomba? Boleh, nggak ada masalah. Balap karung ada? Tarik tambang ada? Makan kerupuk ada? Bikin tumpeng ada? Panjat pinang ada? Ada. Perhatikan ya. Saya menemukan kondisi seperti ini. Mungkin di sini mah tidak, insya Allah mualnya. Tebih cuma tebih. Di Cibarit Beg panginten.
Pas pertandingan dari pagi kan, perlombaan jalan terus Pak Camat sampai siang menjelang zuhur. Stop permainannya, stop. Azan selesai, sholat lanjut lagi pertandingan perlombaannya. Sampai kapan? Sampai datang waktu asar. Azan lagi tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hop, 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 hop. Stop, 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 stop. Adan. Berhenti perlombaannya. Azan selesai, sholat Ini hampir terjadi di mana-mana, Pak. Bahkan saya heran ya, kalau misalnya ada perlombaan, Bapak dan Ibu, antara pemuda melawan aki-aki. Kalau ada perlombaan antara pemuda aki-aki dengan aki-aki memasukkan benang ke dalam jarum, menurut Bapak Ibu kira-kira yang menang siapa? Pemuda atau si aki? Pemuda, Pak. Karena matanya masih awas. Terus kalau ada perlombaan memasukkan paku ke dalam lubang botol, bari cingogo, kan begitu perlombaannya. Antara pemuda dengan si aki, kira-kira menurut Bapak Ibu yang menang siapa? Pemuda. Hah? Pemuda. Karena si aki tentu untuk berdiri saja susah, untuk jalan saja susah, apalagi memasukkan paku ke dalam botol. Tapi pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, tolong ditafakuri ya. Mengapa lubang jarum yang sedemikian kecil terlihat? Mengapa lubang botol yang sedemikian kecil terasa? Ari lubang panto masjid anu sakitu badag teh kadeuleu. Kemana ini anak-anak mudanya? Kenapa nggak pernah sholat subuh di masjid? Padahal baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Oke, katakanlah zuhur, asar, maghrib, kita karena banyak kegiatan, Pak. Atuh subuh, nah atuh. Saya mohon menghimbau kepada Bapak dan Ibu, kepada para pemuda ini, terutama adik-adik yang ada di sini, jaga subuh berjamaah di masjid, Pak. Karena kalau kita ingin melihat kekuatan muslim yang sebenarnya, kita lihat sholat subuhnya. Kalau sholat subuh ini kosong melompong, maka pada saat yang sama musuh-musuh agama kita, mereka akan bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, saya mohon kepada semua yang hadir di sini untuk menjaga sholat 5 waktu, dan terutama kepada kaum lelakinya menjaga sholat berjamaah di masjid. Kalaupun tidak bisa 5 waktu berjamaah di masjid, sekurang-kurangnya subuh dan isya berjamaah di masjid. Siap Ibu, siap? Siap kanggo ngemutan carogena? Siap kanggo ngemutan putra-putrana? Siap bapak-bapak yang ada di sini untuk sholat subuh berjamaah di masjid? Siap semuanya? Takbir! Terakhir sebelum saya tutup, baginda Nabi SAW berpesan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat berarti menegakkan agamanya, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agamanya. Jangan sampai kita merobohkan agama kita. Oleh karena itu, dengan hikmah peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita menjaga sholat 5 waktu kita. Syukur-syukur bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat taubat, ya, yang pastinya akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap diri kita. Bapak Ibu kalau punya banyak masalah, sebelum memperbaiki masalah, perbaiki dulu sholatnya. Sebelum Bapak Ibu memperbaiki yang lain, perbaiki dulu sholatnya. Kenapa Bapak Ibu pegang kata-kata saya? Ini bukan kata saya, ini kata guru-guru kita, para alim ulama.
mereka sering sekali memberikan nasihat. Kalau kita menjaga sholat, Allah yang akan menjaga kita. Buat adik-adik perempuan nih, akhwat-akhwat di sini, ingin diberikan tipsnya kalau punya calon suami, ingin. Bapak ibu kalau punya calon menantu, ingin. Tambah 5 menit lagi boleh? 5 menit lagi boleh? Baik. Kalau ada orang mau melamar anak kita, khitbah misalnya, biasanya datang jam berapa, Bu? Hah? Jam berapa? Ada orang mau melamar anak perempuan kita nih. Biasanya datang jam berapa? Pagi, siang, sore? Sore, malam? Nanti, bagi yang masih punya anak-anak perempuan yang gadis-gadis, kalau ada yang mau khitbah melamar, ada pemuda ganteng nih, datang ke rumah, mau melamar, minta dia supaya datangnya jangan pagi, jangan siang, jangan sore. Terus kapan atuh Kang Edi? Minta supaya dia datang subuh 4:30. Sekarang subuhnya kan jam 4 lebih ya, hampir 4:30. Datangnya jangan ke rumah, Ke masjid. suruh ke masjid. Dek, nanti ibu atau bapak tunggu. Masjid apa di sini? Al-Hasanah. Hah? Al-Hasanah. Ada Masjid Al-Hasanah. Nanti ditunggu datang di Masjid Al-Hasanah jam 4:30 ya, jangan sampai terlambat. Nah ibu setelah itu nanti memberitahu ketua DKM-nya, ustadznya, Pak Ustadz, kalau besok ada pemuda yang datang, tolong disambut dengan baik. Dan kalau misalnya nanti dia sudah datang, minta supaya dia yang azan di masjid ini. Kartos, minta dia azan. Kalau bisa, khusus untuk subuh sekali ini saja Pak Ustadz, minta yang bersangkutan memimpin sholat subuh berjamaah. Nanti kita lihat, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau dia ternyata begitu diminta yang terjadi lututnya gemetaran, mukanya pucat pasi, lalu kemudian meminta izin pamit pulang, berarti dia belum siap untuk menjadi imam putri itu. Tapi kalau misalnya dia ketika diminta dengan tenang mengumandangkan azan, lalu kemudian menjadi imam, dan imamnya pun juga bukan sembarangan, membaca tilawah Qur'annya pun dengan baik, menguasai qiraatus sab'ah, 7 gaya, maqamat membaca Al-Quran, kira-kira ibu merasa nyaman atau tidak? Ibu perhatikan baik-baik. Jangan sampai anak yang kita cintai sejak kecil kita didik, kita besarkan, setelah besar diberikan kepada orang yang tidak bisa membawa dia ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sholat bukan satu-satunya ukuran. Nanti lihat juga parameter yang lain, pendidikannya, keluarganya, tentu. Tapi nomor satu yang harus ibu lihat adalah sholatnya. Dan sekarang banyak orang tua, mohon maaf, ibunya sering pergi ke majelis taklim, pengajian, bapaknya aktif di DKM, tapi punya anak perempuan berjodoh dengan lelaki yang tidak seiman, dibiarkan saja. Pas ditaruh teh kunaon atau ibu beti nikahkeun, apa jawabannya? Da bager atau Kang Edwin, da kasep atau Kang Edwin, da brunhar atau Kang Edwin, da artis atau Kang Edwin, da pejabat atau Kang Edwin. Sugan Kang Edwin, engke kapayun anjeunna lebat Islam, sugan saudara ibu. Dan yang terjadi apa akhirnya? Bukan anak kita yang masuk, bukan anak kita yang membawa suaminya ke dalam Islam, tapi justru dirinya yang terbawa ke dalam keimanan yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Saya berharap sekali mudah-mudahan dengan hikmah Isra Mi'raj ini memperkuat akidah tauhid kita. Ada pesan yang terbawa dan mudah-mudahan bisa diamalkan, dan ini menjadi jariah untuk kita semua. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, kurang sasarangan salawatnya, dan mohon salawatnya tidak perlu diiringi oleh musik ya. Salawat kita kumandangkan dengan hikmat, dengan penuh adab. Beda ya kalau salawat dengan pujian ibu, dengan syair. Kalau seperti kita memuji, membuat lagu Tala'al badru alaina
min saniyatil wada. Itu syair, gak apa-apa pakai musik tuh, bagus. Marawis, nasib, gak ada masalah. Lagu-lagu religi, oke. Tapi kalau sholawat, Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya mengikuti pandangan ulama. Saya bukan ulama. Ulama yang menyampaikan sholawat bacalah dengan penuh adab, dengan khidmat, dengan penuh rasa kerinduan, kecintaan kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita kumandangkan bersama-sama sholawat as-sigiyah. Nah, sholawat ini digubah oleh salah seorang ulama besar, Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah, yang masih merupakan keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ini ada doa, Ibu. Doa permohonan kepada siapa? Kepada Allah tentunya, agar salawat beserta salam disampaikan kepada baginda Nabi, kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan di dalamnya juga ada doa permohonan agar kita diselamatkan dari kejahatan orang-orang yang zalim, dan agar orang-orang yang zalim disibukkan dengan sesama orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Sasarannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wah, sasaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali deh, terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau membaca sholawat dengan hikmat, dengan penuh adab, kadang-kadang tanpa disadari nanti bisa bercucuran berlimbangan air mata, karena tumbuh rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sholawatan sambil joget-jogetan gitu, mau sholawatan sambil dangdut-dangdutan, karena sholawat itu isinya doa dan isinya mengandung nilai-nilai penghormatan kepada baginda Nabi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.